Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Ibu Oki yang terhormat. Perkenalkan nama saya Hasna Salsabila Abdullah dan di sini saya akan mempresentasikan refleksi diri dari 3 topik sesi pembelajaran paling berdampak untuk ujian CB Agama. Di mana materi ini saya peroleh dari sesi 3 yaitu Knowing What or Who God Is, sesi 5 adalah Religion and Contemporary Issues, dan sesi 9 adalah Caring for the Environment. Langsung masuk saja ke refleksi diri. Di sesi 3. Sebagai seorang muslim, mengenal Allah Subhanahu wa taala merupakan inti dari perjalanan spiritual saya. Pemahaman ini saya peroleh melalui Al-Qur'an, pengalaman pribadi dan interaksi saya dengan sesama. Dalam Al-Qur'an sendiri, Allah memperkenalkan dirinya sebagai satu-satunya pencipta dan pemelihara alam semesta. Di Quran surat Az-Zumar ayat 62 mengingatkan bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah, dan di surat Al-Ikhlas menegaskan akan keesaannya. Hal ini memberikan saya pemahaman bahwa kehidupan di dunia ini semata hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, mengenal Allah Subhanahu wa taala itu sendiri bukan hanya melalui kitab suci saja, tapi juga melalui pengalaman hidup dan bahkan melalui melihat keindahan alam seperti lihat matahari terbit, melihat hujan, melihat bintang, di mana saya merasakan kebesaran Allah yang sangat nyata dalam setiap ciptaannya. Bahkan dalam tantangan kehidupan saya, dalam ujian hidup yang saya alami, Allah pun senantiasa memberikan saya kesabaran, memberikan saya keikhlasan, dan saya belajar untuk menyikapi itu dengan baik. Dan interaksi sosial dengan sesama manusia itu sendiri pun menjadi sarana untuk memahami sifat Allah, yaitu ketika membantu menolong orang lain, saya menjadi teringat Allah, yaitu sikapnya yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sebagai dicontohkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya juga ingin merefleksikannya ke dalam kehidupan saya melalui 3 poin ini. Yang pertama adalah merenungi dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dengan tidak hanya membaca tetapi mengaplikasikannya di kehidupan nyata. Yang kedua adalah melestarikan alam dan aktif dalam kegiatan sosial. Dan yang ketiga adalah beribadah dan menjaga kepekaan spiritual melalui zikir, doa, dan refleksi diri. Berikutnya adalah sesi 5, yaitu menyikapi tantangan zaman dengan bijak, di mana di era digitalisasi dan globalisasi ini, saya menghadapi tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai Islam. Pernah dalam diskusi, saya terpengaruh oleh anggapan bahwa kesuksesan itu diukur dari harta dan jabatan. Namun, saya sadar bahwa sebagai manusia, sebagai seorang muslim, dunia ini hanyalah sementara, tempat persinggahan sementara dan bukan kekal. Dan kekayaan kita adalah amanah dari Allah. Dan saya pun belajar untuk menyimbangkan ambisi duniawi saya dengan spiritualitas saya. Tantangan lain adalah arus informasi yang kian deras di media sosial. Pernah saya terlalu lama di media sosial dan membandingkan diri saya dengan orang lain. Padahal Islam sendiri mengajarkan untuk fokus pada apa yang kita miliki dan mencintai apa yang kita memiliki dan senantiasa bersyukur. Saat ini saya selalu berusaha untuk selalu bersyukur dan lebih bijak lagi dalam menggunakan teknologi. Menjalani kehidupan modern ini tidak mudah sekali untuk mempertahankan nilai-nilai Islam dan agama. Untuk itu, saya senantiasa merefleksikan diri saya dengan 4 poin berikut, yaitu yang pertama adalah menjaga keseimbangan dunia dan akhirat dengan tidak terjebak dalam sekularisme, tetapi tetap memanfaatkan kemajuan zaman dengan bijak yang sejalan dengan menggunakan ilmu dan teknologi dengan bertanggung jawab, di mana kita tahu bahwa AI dan sains harus dimanfaatkan untuk kebaikan dan mencari ilmu tanpa menggantikan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menjaga diri dari godaan kekuasaan, harta dan pergaulan bebas maupun seks bebas. Dan yang keempat adalah menguatkan iman dan spiritualitas dengan senantiasa beribadah, berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sesi 9 adalah kepedulian terhadap lingkungan dalam perspektif agama, terlebihnya agama Muslim, di mana Islam sendiri menegaskan bahwa menjaga lingkungan itu sendiri merupakan bagian dari keimanannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh untuk menjaga lingkungan dengan menjaga tanaman, tidak menyakiti hewan, dan menghemat air. Namun dalam kehidupan modern, kebiasaan kita justru banyak merusak alam dengan mencemari polusi, mencemari air dengan limbah dan menggunakan plastik. Suatu hari ketika saya melihat ke dalam sungai, saya melihat banyak sekali sampah plastik. Bahkan ikan-ikan yang tadinya berenang bebas pun sekarang sudah tidak ada. Hal ini membuat saya berpikir, apakah saya termasuk salah satu pelaku dari kerusakan alam itu sendiri, sehingga saya melakukan refleksi melalui 3 poin berikut. Sebagai seorang manusia, hendaknya kita selalu menjaga lingkungan sebagai bentuk ibadah,
dan mengubah kebiasaan menjadi lebih ramah lingkungan. Dengan merawat alam bukannya hanya menjadi kewajiban sosial kita, tetapi juga merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah. Kita dapat mengurangi sampah, mulai tidak merusak tanaman, tidak menyakiti hewan, tidak membuang sampah di sungai, tidak menambah polusi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mengembangkan empati terhadap makhluk hidup. Dengan menyadari bahwa semua ciptaan Allah itu memiliki hak yang sama untuk hidup dan hak untuk dilindungi. Dan yang ketiga adalah berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kita bisa saja sebagai anak muda melakukan kampanye di media sosial. Dan berikut adalah suatu quotes yang saya buat. By reflecting on his science, guiding change with wisdom, and protecting nature as an act of worship, we fulfill our purpose as his servants. Terima kasih.